Assalamualaikum, Bu Rizky. Gimana kabarnya Bu Novia? Alhamdulillah. Jenengan gimana Bu Rizky? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Novia gimana? Untuk pendampingan kali ini kita kan akan mengadakan observasi kelas ya. Ya, sudah siapkah untuk observasi kelas? Alhamdulillah Sudah. Kalau sudah Iya. siap, ada beberapa hal yang memang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Kira-kira materi yang ingin jenengan sampaikan ketika observasi kelas itu apa? Materi yang mau saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu itu Bu, mengenai karya seni rupa. Jadi perkembangan karya seni rupa kan ada periodisasi, ada berbagai macam perkembangan secara waktu. Jadi nanti itu akan saya sampaikan, dan anak-anak nanti tidak hanya melulu saya menjelaskan, tetapi nanti akan saya minta anak-anak untuk mencari referensi, dan nantinya juga saya berikan penugasan. Kalau memang masalah seni rupa ya, kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin jenengan capai itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya ada beberapa sih Bu. Jadi otomatis kan ini saya kelas 10 ya Bu. Jadi anak yang baru dari dari SMP ke SMK. Jadi saya pengen tahu mengenai apa sih pengertian seni rupa menurut dia dari pembelajaran yang dulu-dulu di SMP. Setelah itu nanti saya arahkan ke periodisasi karya seni rupa. Jadi jenisnya itu apa saja. Saya pengen tahu dia menyebutkan jenisnya, juga menjelaskan pengertiannya, dan juga memberikan contoh-contoh real yang ada di sekitarnya. Begitu. Dari tujuan pembelajarannya menemukan informasi gitu terkait pengertian seni rupa, kemudian informasi jenis-jenisnya, juga perbedaannya seperti Ya, itu ya. Jadi kira-kira ini untuk fokus observasi kali ini itu apa Bu? Jadi fokusnya kegiatan inti Bu. Ya. Di kegiatan inti itu nanti saya berfokus pada bagaimana siswa itu dapat menemukan informasi terkait dengan tadi yang seni rupa yang dengan beberapa periodisasi tadi, dengan perbedaannya itu apa saja, dia bisa menemukan itu, dia bisa membedakan sekaligus bisa memberikan contohnya. Dan nantinya saya juga akan menerapkan KSE juga Bu. KSE yang mana dia akan berkelompok kan, ini nanti saya kelompokkan, dan nanti bagaimana dia dalam kelompok itu bisa berrelasi dengan teman-teman kelompoknya, bekerja sama. Ya, luar biasa sekali Bu Novia. Berarti fokus pembelajaran kita, observasi kita kali ini mengenai metode ya, Iya, pembelajaran. metodenya nanti. Ya, kalau metodenya sudah jenengan sebutkan, berarti kira-kira strategi yang ingin digunakan itu seperti apa? Strategi awalnya saya akan itu Bu. Jadi melihat kompetensi anak itu dari awal, apakah dia sudah membekali diri, apakah dia sudah ada bekal mengenai pengetahuan tentang seni rupa itu sendiri. Setelah itu akan saya berikan kebebasan. Setiap kelompok akan saya kelompokkan nantinya, dan saya berikan kebebasan kepada setiap kelompok itu untuk mencari data-data mengenai periodisasi karya seni rupa, yang mana nanti juga akan saya sediakan LKPD untuk menuntut dia mencari dan membuat karya. Nantinya ada diferensiasi produk juga. Nanti akan saya bebaskan anak-anak itu dalam bisa membuat secara clipping. Nanti akan saya sediakan kertas A3, akan juga saya fasilitasi karena di sekolah ada wifi ya Bu. Nanti anak-anak bisa langsung mencari dan membuat di Canva. Anak-anak kan
kan sudah terbiasa membuat presentasi, membuat apapun itu di Canva. Bisa nanti juga PPT-nya nanti saya akan tampilkan di proyektor. Luar biasa sekali ya Bu Novia. Berarti apa yang tujuan yang ingin dicapai itu sudah terinci seperti itu ya. Dan yang terakhir, kira-kira harapannya setelah adanya observasi ini ke depannya menurut Bu Novia seperti apa? Untuk pembelajaran saya ya Bu, ke depannya ya semoga saya akan dapat melaksanakan tujuan dari pembelajaran dari CP nanti ke ATP dan juga ke TP-nya itu nanti bisa saya masukkan ke dalam pembelajaran saya. Jadi sudah runtut, nanti juga saya ingin menerapkan di dalam pembelajaran itu ada KSE, ada PSE, ada juga diferensiasi juga masuk di situ, dan nantinya juga saya ingin memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa saya untuk mengekspresikan apapun yang mereka punya gitu. Luar biasa sekali Bu Novia. Saya pun berharap demikian ya, ketika kita akan memerdekakan anak-anak, jadi apa ya, keinginan anak-anak, kemudian harapan mereka untuk belajar dengan sesuai dengan keinginannya itu kan memang tercapai ya. Jadi intinya memang memerdekakan anak-anak untuk belajar lebih, meningkatkan kreativitas mereka masing-masing. Itu saja Bu, kiranya mungkin kita lanjut untuk observasi kelas. Bagaimana? Ya, sudah boleh, sudah siap di kelas 10 TKI 1. Oke. Kalau gitu kita akhiri saja percakapan kali ini, kita langsung ke kelas. Terima kasih Bu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linda, Marisa,
konsentrasi. Kalau tangan saya gerakkan, nanti sampai tepuk, gitu ya. Sesuai dengan pergerakan tangan saya. Kalau tangan saya diam, sampai tidak tepuk. Saya coba ya, konsentrasi, dilihat. Tangannya di atas saja. Konsentrasi ya. Kalau dilihat tangannya Bu Novi. Oke, terima kasih. Berarti sampai sudah siap untuk memulai pembelajaran di hari ini dengan mata pelajaran apa? Seni rupa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi saya omongkan dulu. Di pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai periodisasi karya seni rupa. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menemukan informasi terkait pengertian seni rupa dengan menggunakan media yang bervariasi. Nanti kita akan menggunakan media yang bermacam-macam. Setelah itu yang kedua yaitu peserta didik dapat menemukan informasi terkait jenis karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya dengan menggunakan media yang bervariasi dengan tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menemukan informasi terkait perbedaan seni rupa tradisional, modern, dan kontemporer. Nanti akan kita pelajari apa itu seni rupa tersebut. Yang keempat yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam membuat dan mengkreasikan hasil pekerjaannya mengenai karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya dengan media yang variatif. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil dari proses diskusi yang sudah dilakukan. Nanti jadinya ada proses presentasi. Jadi awalnya nanti kita akan sampai mencari dulu informasi terkait dengan perkembangan seni rupa itu apa. Setelah itu kalian akan berkelompok dan juga mendiskusikan yang nanti ada LKPD yang saya kasihkan sampean ya. LKPD-nya nanti dikerjakan. Setelah itu, setelah berdiskusi nantinya akan dihasilkan seperti artikel. Kalian pernah membuat artikel? Ya, seperti itu juga. Nanti dengan sumber yang ada, sampai bisa mencari sumbernya itu di media sosial boleh, misal ada di TikTok boleh, ada di Instagram atau ada di YouTube atau juga browsing internet biasa boleh. Semua sumber mengenai informasi terkait dengan materi yang akan Bu Novi sampaikan. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya tolong dibuka HP-nya masing-masing. Kelihatan dari belakang? Kelihatan nggak? Jadi ini nanti saya bukakan kuisis ya. Untuk apa kuisisnya? Jadi di kuisis ini nanti saya pengen mengetahui kemampuan dasar dari sampean untuk kita melangkah menuju pembelajaran. Benar. Bisa dibuat kok? Kenapa? Iya. Pakai Google. Ya, pakai Google ini. Langsung ke Google Lens. Langsung ke Google Lens. Yang ini bentar. Mana-mana. Ya, yang ini. Langsung di scan.
sudah keluar, boleh. Oke, sudah ya? Belum. Sudah ada 6, 7. Sudah ya? Gak apa-apa, ini cuma pengasih saja. Saya pengen tahu gimana sih diri saya enak. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Bagaimana tadi soalnya? Sudah? Bisa menjawab? Susah? Bisa jawab? Kira-kira pengetahuan di SMP bisa nggak jawab ini? Bisa lah. Kita lihat dulu ya. Kelihatan nggak? Saya bacakan aja ya. Ini tentang pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang seni rupa. Ini banyak jawabannya. Seni rupa tradisional, modern, kontemporer. Tentang mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume. Ada yang menjawab seni yang membuat karya seni visual dengan media yang bisa dilihat mata dan diraba. Seni rupa cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata. Menurut kalian, seni rupa itu seni yang seperti apa? Bisa dilihat? Bisa. Bisa diraba? Bisa. Bisa dinikmati? Bisa. Seni rupa itu mengedepankan estetika, seni yang bisa dilihat, diraba, berbentuk. Itu berbeda dengan seni tari, seni musik, seni drama. Itu yang mengedepankan di seni rupa. Nah, pertanyaan yang kedua, mana ini yang kedua? Apa contoh karya seni rupa yang kalian ketahui? Oh, ini ada mozaik, lukisan, 2 dimensi, 3 dimensi, benda hias, lukisan, batik, foto, patung Buddha tidur, lukisan pemandangan, corak kain batik, lukisan. Banyak ya yang ngomong kalau contoh seni rupa lukisan. Karena mungkin dulu-dulu sampai pas SD, SMP juga disuruh membuat lukisan, menggambar. Nah, tuh. Pertanyaan yang ketiga itu, menurut kalian apa fungsi dari seni rupa? Fungsinya untuk apa ini? Ada yang menjawab fungsi estetis, fungsi praktis. Fungsi seni rupa bagi 2, murni dan terapan. Inspirasi, menghadirkan karya seni dalam kehidupan sehari-hari untuk mencurahkan isi hati, emosional seseorang, sebagai rekreasi untuk dinikmati keindahannya. Memang fungsi karya seni rupa itu sangat banyak, dan juga seni rupa itu sangat bermanfaat bagi sampean. Seperti yang sudah sampean jawab di sini. Yang terakhir, yang keempat, yaitu berikan contoh karya seni rupa yang ada di dekat kalian. Sini ada lukisan, patung, wayang, foto, baju batik, meja, kain batik, asbak, dan kain som. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, berarti sudah tahu, punya pengetahuan sedikit lah mengenai karya seni rupa.
Jadi sekarang saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan yang kemarin ya, sudah saya kasih asesmen. Jadi saya bagi sesuai dengan nilainya, tapi saya bedakan. Jadi di satu kelompok nanti berbeda-beda karakter. Oke, di kelompok pertama Fatahila, Rani, Isnaini sama Yolanda. Nanti bergabung di kelompoknya ya. Kelompok 2 Jenis, Intan, Airin, Khairunisa sama Nuril. Yang kelompok 3 Dia, Alvino, Laili sama Yunita. Yang kelompok 4 Eli, Andini, Kurniawan sama Reni. Kelompok 5 Ikrimah, Ayu, Linda dan Safira. Kelompok 6 Mariska, Bilkis, M. Ilham, Sela. Kelompok 7 Nailat, Janisa, Musliha, Siti Royanti. Kelompok 8 Misrina, Dini, Nana dan juga Sri Lestari. Yang terakhir Puspa, Fatihah dan Trisha. Boleh berkelompok terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan penugasannya.
menentukan waktu perkembangannya. Jadi cari ya, nanti di HP kalian bisa browsing, kalian bisa di TikTok ataupun IG ataupun media sosial lainnya. Informasinya yang dicari apa saja, Bu? Di sini ada pertanyaan petunjuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan petunjuk yang nantinya bisa kalian cari di situ, di Google misal. Kalian cari di situ dan kalian tulis. Nantinya kalian bisa membuat seperti artikel itu ada di Canva boleh, membuat lewat Canva boleh. Nanti membuat kalau saya mau tampilkan PPT Bu atau PowerPoint boleh, kalian nanti juga bisa buat di Canva boleh atau bisa di PowerPoint juga boleh. Bu, saya mau manual saja menulis boleh, saya sediakan. Di sini ada. Nah, di sini ada buku gambar yang nantinya kertas-kertas ini akan saya kasihkan ke kelompok yang pengen untuk menuliskan jurnalnya. Dan ini ada kertas warna-warni yang bisa saya kreasikan di situ. Kalau butuh lem juga saya punya. Sudah jelas? Sudah. Oke, saya lihat dulu LKPD-nya ya. Setelah pengerjaan nanti mempublikasikan atau mempresentasikan di depan. Jadi yang duduk sambil di depan waktunya apa? Pertanyaannya boleh ditulis. Nanti kalau nggak ada tulisannya gimana? Nanti bisa dibagi ya tugasnya. Sampai mau pakai kertas itu boleh, atau sampai mau browsing dulu langsung di Canva boleh. Yang butuh kertas boleh langsung ke depan. Berapa? Ya. Kalau ada yang butuh boleh ke sini ambil. Berapa? Apa ya? Kenapa?
biar cepat. Ada yang nulis, ada yang gunting nempel. Iya, sama soalnya. Iya, namanya siapa saja kelompoknya. Buat PPT boleh, buat yang artikel langsung itu boleh, dokumen, buat animasi boleh. Mana bisa? Pakai apa? Pakai Canva. Sudah ditulis? Ada jawabannya semuanya? Ada. Ini nanti boleh ditulis, tapi pakai apa? Pakai Canva. Ditulis soalnya, habis itu jawabannya. Soal jawaban, soal jawaban. Sudah? Baca jawabannya ini. Dibagi ya, ada temannya yang nyari nomor berapa.
dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi etetis dan fungsi praktis. Fungsi etetis adalah fungsi semata-mata ditentukan sebagai benda hiasan. Misalnya, warna kuning atau biru sebagai untuk hiasan dinding. Benda kerajinan, topeng, kanvas,
rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Yang ini? Ya. Ya, kenapa? Itu cuma tulisan saja, tidak diberi contoh gambaran. Kenapa? Kok tidak diberi contoh gambarannya? Jelas. Mungkin menurut kelompok 6 bisa ditambahkan gambar untuk memberikan contoh lebih jelas. Bagaimana tanggapannya, diterima? Iya. Ya, nanti bisa dikoreksi kembali. Oke, sudah tidak ada? Masih ada lagi? Ya, boleh ditutup. Sekian perhatian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau revisi mungkin? Sudah? Nah, sudah. Kalian tadi sudah mengerjakan, sudah berkelompok, sudah disajikan juga, dan sudah dikumpulkan. Sudah bisa Novi jelaskan? Oke. Tadi kalian kan sudah mengerjakan lewat LKPD ini. Kalian juga sudah membuat karyanya yang tadi berupa PPT, ada tadi juga berupa video yang di sana, ada juga berupa kayak nempel-nempel ya, mungkin kayak clipping gitu. Nah, di sana ada beberapa pernyataan atau beberapa pertanyaan di sini, yaitu yang dimaksud seni rupa itu apa? Seni rupa tadi apa di situ? Salah satu cabang seni yang bisa ditangkap mata, ya, bisa ditangkap mata, bisa diraba, mempunyai bentuk. Itu namanya seni rupa, bervolume. Tadi ada juga yang ngomong, itu Bu kurang apa? Ada unsur-unsur intrinsiknya belum dijelaskan. Nanti itu di materi yang akan datang akan dijelaskan unsur-unsur intrinsik dari karya seni rupa. Ada garis, ada titik, ada bentuk, bayang, volume, macam-macam. Ya benar, nggak apa-apa. Memang bisa dijelaskan secara lengkap seperti itu. Tapi ini sudah bagus tadi presentasinya, sudah semua poin-poinnya sudah dijelaskan. Lalu fungsi dari seni rupa tadi apa fungsinya? Di sini tadi ada dua fungsi estetis dan juga fungsi praktis atau terapan. Ada yang menemukan lainnya? Oke, fungsi lagi, fungsi apa? Ekspresi diri, refleksi, sosial, terapeutik, edukatif, religius, sama seremonial. Berarti bisa disimpulkan kalau fungsi dari seni rupa itu sangat banyak. Ada tadi seremonial, ada tadi untuk psikologis, ekspresi diri, dan yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang maju tadi hanya ada dua, kalian bisa melengkapinya. Lalu di sini ada juga jenis seni rupa berdasarkan klasifikasi. Jenis karya seni rupa berdasarkan klasifikasi yang sudah kalian temukan dari hasil diskusi ada berapa jenisnya? Berapa? 3. Apa aja? Tradisional, modern, dan kontemporer. Ya, ada 3 jenis: tradisional, modern, dan juga kontemporer. Bedanya apa? Kalau tradisional lebih mengedepankan tradisi-tradisi. Contohnya tadi kayak batik, wayang, gitu ya. Ini contohnya. Kalau modern, karya seni rupa modern apa tadi? Karya seni rupa yang mengedepankan ekspresi kayak ekspresionis, naturalis. Nah, itu namanya karya seni rupa modern. Biasanya contohnya lukisan-lukisan itu. Kalau yang karya seni rupa kontemporer
juga modern, cukup baik. Sampai tahu video desain, instalasi, itu adalah semua contoh karya seni rupa kontemporer. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa karya seni rupa itu melalui klasifikasi berdasarkan waktu perkembangannya dibagi 3, dan tadi sudah dijelaskan pengertian juga contoh-contohnya. Jadi saya ingin tahu, menurut kalian apakah yang Bu Novi jelaskan ini tadi sudah cukup jelas atau perlu perbaikan lagi? Jelas. Apakah tadi penugasannya mudah, sedang, atau sulit dimengerti? Tapi kalian bisa menjawabnya? Bisa. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan di pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai karya seni rupa berdasarkan unsur intrinsiknya. Tolong minggu depan tetap membawa buku gambarnya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu Novia? Nggih. Gimana? Kok senyum-senyum? Lega sih Bu, sudah selesai itu tadi keruwetannya. Nah, gitu ya. Jadi gini Bu Novia, tadi kan kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian lanjut dengan observasi kelas. Sekarang kita mengadakan percakapan pasca observasi. Gimana perasaannya setelah melakukan observasi di kelas tadi? Awalnya tentu deg-degan ya Bu, takut. Meskipun sudah akrab, tapi tetap takut. Tetap nanti khawatir salah, khawatir apa. Tapi sekarang sudah selesai, ya saya lega banget. Lega ya? Iya. Dari 2 jam yang kita lalui setelah observasi tadi, kira-kira menurut Bu Novia ini pembelajaran yang sudah disajikan ini ada enggak kira-kira yang masih mengganjal di hatinya Bu Novia? Mungkin karena tadi saya masih kurang persiapan di awal pertanyaan pemantik yang menggunakan kuisis tadi, saya merasa kesulitan. Tapi sebenarnya memang sudah saya persiapkan, tapi sekarang kok sepertinya masih kurang karena waktunya terlampau banyak untuk itu saja. Itu mungkin waktu saja sama teknik-tekniknya itu. Kalau menurut saya mengenai tujuan pembelajaran, proses alur pembelajaran sudah saya lakukan sesuai modul yang sudah saya berikan tadi Bu. Begitu. Itu yang menurut Bu Novia ya. Kira-kira saya bisa enggak ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ke jenengan? Boleh enggak? Monggo. Kalau menurut saya memang benar menurut Bu Novia itu bahwa di kegiatan ini awal ya mengenai pertanyaan pemantik itu memang kalau di sekolah-sekolah menengah ke atas itu memang menggunakan kuisis itu memang sangat dibutuhkan kalau menurut saya, kecuali kalau memang di tingkat SD itu kan anak-anak belum pegang HP ya. Kalau menurut saya memang mungkin waktunya dikasih timer gitu ya mungkin ya. Jadi kira-kira 5 menit harus sudah selesai. Tidak selesai harus dikumpulkan seperti mungkin ya. Kurang manajemen waktu berarti. Nah, menurut saya seperti itu. Kemudian untuk alur pembelajarannya menurut saya sudah luar biasa sekali. Tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan, anak-anak interaktif kan seperti itu. Satu lagi memang kayak ada komunikasi antar siswa itu kan belum. Jadi ketika anak-anak berdiskusi, jadi mereka kurang interaksi dengan teman. Jadi kan di situ ada interaksi antara jenengan dengan murid luar biasa sudah. Tetapi interaksi antara murid dengan murid ketika diskusi. Nah, ini nanti kan bisa jenengan cari solusinya. Bagaimana cara meningkatkan komunikasi antar sesama anggota, satu anggota kelompok seperti itu. Oke. Mungkin ya memang sih Bu, saya rasa tadi anak-anak kurang ada komunikasi
satu kelompok antar temannya itu. Tapi memang dalam penugasannya meskipun kurang dalam hal komunikasi, tapi mereka tetap mengerjakan dengan baik. Sekarang Bu Novia sudah paham tentang apa hasil pengamatan saya. Kira-kira strategi kedepannya untuk menjalin komunikasi anak-anak seperti apa? Mungkin nanti akan mungkin lebih sering lagi, intensif lagi, bisa nanti saya ajak main dulu mungkin Bu, karena ini anaknya kan masih kelas 10 dan masih beberapa minggu ya Bu masuk ke SMK, dan mungkin anaknya masih belum seberapa kenal sama temannya. Nanti mungkin di pembelajaran selanjutnya akan lebih intensif lagi, saya kasih ice breaking yang berkelompok mungkin untuk mempererat rasa keluargaannya, untuk lebih kompak lagi. Iya. Benar sekali menurut Bu Novia bahwa kelas 10 kan kelas awal di SMK ya. Kelas awal. Iya, Bu, saya paham. Berarti memang membiasakan. Membiasakan. Kemudian menurut Bu Novia, tindakan ke depannya, kan tadi ada juga observer yang dari guru lain ya. Iya. Ketika jenengan ingin menularkan ilmu jenengan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan teman sejawat, strategi yang digunakan menurut Bu Novia? Karena mungkin saya masih muda saya jadi kalau menularkan itu kan otomatis nanti saya dikira menggurui atau seperti apa, mungkin bukan langsung ke semuanya, saya mungkin tidak bisa. Mungkin nanti teman-teman yang sefrekuensi dengan saya itu nanti saya ajak berdiskusi, nanti saya tanya jawab, nanti bisa saya tularkan, oh seperti ini loh nanti metode pembelajaran yang tepat, atau nanti diferensiasi itu yang gampang, yang mudah seperti apa. Soalnya di pikiran teman-teman guru, rekan-rekan itu pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang sulit, yang merepotkan gitu. Mungkin saya harus menghilangkan persepsi yang seperti itu. Berarti Bu Novia adalah salah satu guru termuda. Jadi pekewo dengan teman-teman yang sudah senior. Nah, senior junior kan sebenarnya tidak ada. Ketika kita sudah ada di satu lembaga kan tidak ada sama seperti itu. Kira-kira menurut jenengan unsur atau dukungan dari siapa saja yang kira-kira bisa menetralkan perasaan jenengan yang seperti saya yang pekewo seperti ini? Mungkin ya otomatis dari kepala sekolah dan juga dari manajemen itu sendiri juga nantinya akan bisa ngomong lah, ayo kita bareng-bareng bersama-sama dalam satu visi, dalam satu misi untuk mensukseskan pendidikan yang jauh lebih baik. Luar biasa sekali. Cukup itu saja Bu, mungkin percakapan kita tentang pasca observasi ini mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita ke depannya untuk mensukseskan kegiatan Merdeka Belajar, juga pendidikan yang berpihak pada murid ini bisa kita lakukan sebagai poros atau sebagai ujung tombak ya, perubahan paradigma pendidikan di era yang semakin maju ini. Itu saja Bu Novia, kapan bisa ketemu lagi, bisa ngobrol sharing lagi dengan saya. Saya cukupkan sampai di sini. Kiranya mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Sepertinya saat ini sudah. Kalau gitu kita akhiri saja percakapan kali ini. Kapan-kapan bisa dilanjutin via WA juga bisa. Apapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.